Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Bunandar dari program studi agribisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari apa yang saya telah cari yang berjudul kontribusi sektor pertanian terhadap pembangunan ekonomi. Yang pertama ada pengenalan sektor pertanian. Sektor pertanian adalah salah satu sektor kunci dalam perekonomian sebuah negara. Kegiatan pertanian meliputi produksi tanaman, peternakan, dan perikanan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penyediaan bahan pangan dan pengembangan ekonomi. Selanjutnya ada peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama ada peningkatan pendapatan, yang kedua keterjaminan pangan, dan yang ketiga peluang ekspor. Yang pertama, pertanian memberikan sumber pendapatan bagi masyarakat di pedesaan serta memacu pertumbuhan ekonomi lokal, dan juga ketersediaan pangan yang memadai berkontribusi langsung terhadap stabilitas pembangunan ekonomi suatu negara. Produk pertanian menjadi komoditas ekspor yang memperluas pasar dan mendukung penerimaan devisa negara. Kontribusi sektor pertanian terhadap ekspor dan devisa negara. Yang pertama ada produk ekspor. Produk pertanian seperti kopi, teh, buah-buahan, dan rempah-rempah menjadi salah satu sumber utama pendapatan devisa negara. Yang kedua ada peningkatan ekspor. Pertanian diperlukan untuk memenuhi permintaan akan bahan baku, pangan, dan produk olahan dari luar negeri. Yang ketiga peluangan perdagangan. Manfaat ekspor sendiri dalam pertanian membuka peluang perdagangan dengan negara lain, membantu memperluas pasar dan meningkatkan perekonomian. Yang selanjutnya ada kontribusi sektor pertanian terhadap pangan dan gizi masyarakat. Yang pertama ada sumber pangan utama, yang kedua ada pengembangan pangan bergizi, dan yang ketiga ada surplus pangan. Yang selanjutnya ada kontribusi ke sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada pendapatan petani. Penyumbang utama bagi pendapatan di daerah pedesaan biasanya penyediaan bahan baku sebagai sumber bahan baku bagi industri pengolahan pangan maupun tekstil. Yang ketiga ada pemberdayaan dan implementasi teknologi. Inovasi dan teknologi di sekitar pertanian mengoptimalkan hasil dan membantu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Yang selanjutnya ada kontribusi sektor pertanian terhadap penciptaan lapangan kerja. Tenaga kerja sendiri mencapai 3 miliar, untuk pengembangan pedesaan mencapai 4,5 miliar. Inovasi dan teknologi dalam sektor pertanian. Satu, pemanfaatan drone. Biasanya penggunaan drone ini untuk pemetaan lahan dan pengawasan hama tanaman. Yang kedua, pertanian vertikal. Penerapan teknologi mendaran untuk bercocok tanam di areal terbatas seperti di perkotaan. Yang terakhir ada penggunaan IoT. Sistem yang menghubungkan sensor pertanian dengan teknologi informasi untuk mengoptimalkan efisiensi pertanian. Yang terakhir ada kebijakan pemerintah untuk mendukung sektor pertanian. Subsidi benih dan pupuk. Biasanya pemerintah memberikan subsidi untuk mengurangi biaya produksi pertanian. Yang kedua ada pengembangan infrastruktur, pembangunan irigasi, jalan, dan sarana pendukung lainnya untuk mendukung pertumbuhan sektor pertanian. Yang ketiga ada pola tanam. Pemerintah memberikan insentif bagi petani untuk menggunakan metode tanam yang ramah lingkungan. Untuk kesimpulannya sendiri, pemberdayaan petani diperlukan pendekatan yang memungkinkan petani untuk mandiri dan meningkatkan kesejahteraan. Yang kedua ada kemitraan pemerintah swasta, dibutuhkan kerjasama yang kuat antara sektor publik dan swasta dalam mengoptimalkan perkembangan sektor pertanian. Yang terakhir mungkin ada peningkatan literasi petani, dorongan agar petani memahami perkembangan teknologi dan praktik pertanian modern. Mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.